Medan dari Universitas Imangda Medan akan menampilkan sebuah video pembelajaran, yaitu pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu IUD dan implan. Selamat menyaksikan! Yang akan digunakan kantong vagina dan kantong rahim, bak instrumen yang berisi spekulum, spenakulum, sonde uterus, forceps, gunting, kontrasepsi kooperatif, bak instrumen yang berisi handscoon, kom yang berisi betadine, kom yang berisi kapas, bengkok atau nuteken, kom yang berisi kasa, dan yang terakhir lampu sorot. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu Bidan. Perkenalkan, nama saya Bidan Asna. Nama Ibu siapa? Oh, nama saya Ibu Ika. Tujuan kedatangan Ibu ke sini ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini, Bu, saya mau KB, Bu. Tapi saya bingung, Bu, KB apa yang cocok untuk saya, Bu. Soalnya saya pengen lama KB saya itu bisa sampai tahunan gitu, Bu. Saya bosan kayak KB yang minum pil itu loh, Bu, yang satu hari satu, yang kayak gitu itu, Bu. Saya udah bosan, Bu. Bu Ika, usia Ibu berapa tahun? Usia saya masih 28 tahun, Bu. Bu, kalau boleh tahu, tanggal haid terakhir Ibu tanggal berapa? Kalau saya sih ingatnya tanggal 15 semalam, Bu. Oh, tanggal 15 ya, Bu. Terus selama haid Ibu? Kadang 6 hari, kadang 7 hari, Bu. Masih normal ya, Bu. Sedangkan pola haid Ibu, pola perdarahannya gimana, Bu? Ganti pembalut berapa kali sehari, Bu, biasanya? Biasanya 2 kali sih, Bu. Oh, berarti masih normal-normal aja ya, Bu. Riwayat persalinan Ibu sebelumnya apa, Bu? Sesar atau normal? Normal, Bu. Haidnya udah berapa, Ibu? Masih 2 sih, Bu. Bu Ika, ada nggak punya riwayat kehamilan ektopik sebelumnya? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Begitu ya. Lalu, selama Ibu haid, Ibu ada ngerasain nyeri yang sangat hebat nggak? Kalau masalah nyeri sih, Bu, sedikit ada, Bu. Cuman kalau hebat nggak ada, Bu. Berarti nggak terlalu nyeri-nyeri banget lah ya, Bu. Iya, Bu. Bu Ika, terakhir cek HB kapan, Ibu? Kemarin saya cek HB-nya 2 hari yang lalu, Bu. Ibu ingat nggak berapa nilai HB Ibu pas cek itu? 12 kalau nggak salah, Bu. Masih normal ya, Bu? Bu Ika, Ibu punya nggak riwayat penyakit infeksi menular seksual, riwayat infeksi panggul, dan genitalia, alat kelamin? Setahu saya tidak ada, Bu. Terakhir kali saya cek itu 1 bulan yang lalu tidak ada, Bu. Bu Ika, kapan terakhir kali IVA tes Ibu? IVA tes saya terakhir kali 1 minggu yang lalu, Bu. Hasilnya bagaimana, Bu?
Kata bidannya hasilnya negatif kok, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Tujuan diadakannya keluarga berencana KB itu adalah untuk menjarakkan usia kehamilan, menunda kehamilan, begitu, Bu. Jadi Bu Ika, KB itu kan macam-macam itu ada banyak banget, mulai dari pil, hormon, KDR yang dipasang ke rahim, dan segala KB itu pastinya memiliki keuntungan, kerugian, efek samping, begitu Bu. Dan jangka panjangnya setiap KB juga berbeda-beda. Nah, sebelumnya Ibu kan tadi bilang Ibu mau KB yang efektivitas itu kan jangka panjang. Iya, Bu. Jadi, kalau saya sarankan Ibu sebaiknya menggunakan IUD. IUD itu apa sih, Bu? Kayaknya saya pernah dengar tapi lupa gitu, Bu, apa kejelasannya. Nah, jadi IUD itu merupakan alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi efektivitas itu jangka panjang, bisa mencapai 5-10 tahun. Jadi nantinya itu alatnya itu berbentuk seperti huruf T yang akan dimasukkan di serviks ibu. Gunanya adalah untuk menghambat pertemuan antara sel telur dengan sel sperma sehingga tidak terjadi kehamilan. Bu, ini Ibu kan sudah mengerti ya kan tentang alat kontrasepsi dalam rahim. Nanti sebelum saya melakukan tindakan pemasangan, nanti akan saya ukur dulu kedalaman serviks Ibu. Kalau seandainya cocok dan tepat akan kita pasang, kalau tidak akan kita ganti dengan alat kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan Ibu. Nah, sebelumnya saya mau kasih dulu informan konsen atau lembar persetujuan bahwa Ibu bersedia untuk dilakukan pemasangan IUD. Ibu beserta suami Ibu. Nah, ini Bu kertasnya, silakan tanda tangani ya Bu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Mari Bu Ika, silakan kosongkan kandung kemihnya dulu ya. Halo Ibu, kita akan melakukan pemasangan IUD ya Bu. Apakah Ibu sudah bersedia? Sudah, Bu. Apakah Ibu sudah kencing Bu? Sudah, barusan, Bu. Sudah buka celana dalamnya Bu? Sudah, Bu. Pastikan alat dan bahan telah tersedia. Lakukan pemeriksaan pada leher rahim, pastikan tidak ada kehamilan, lalu tentukan besar dan posisi uterus. Lakukan inspeksi pada genitalia eksternal, palpasi, adanya nyeri atau discharge. Bu, ada rasa nyeri Bu? Tidak. Langkah selanjutnya, lakukan pemasangan dengan spekulum atau cocor bebek. Lalu, pasang tenakulum untuk menjepit leher rahim. Tahan ya Bu. Ya. Lalu, bersihkan serviks dan dinding vagina dengan antiseptik menggunakan klem ovari. Kemudian, masukkan sonde uteri untuk menentukan panjang IUD. Tahan ya Bu, saya ukur dulu kedalaman uterus Ibu. Iya. Di mana normal uterus adalah 7,5 cm. Setelah mengetahui panjangnya, samakan dengan IUD, lalu atur panjangnya.
Oke. Lalu persiapkan IUD. Kemudian lakukan pemasangan IUD. Apabila terdapat kelebihan tali, bisa dipotong. Kemudian, lakukan pelepasan tenakulum dan spekulum. Tahan ya, Ibu. Iya, Bu.